Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan berlebihan ketika takjub. Wah tadi udah dipaparin sedikit ya. Kita akan masuk lagi lebih dalam lagi ya. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu ada cuplikan wanita lansia tetap produktif di usia senja. Yuk. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Cita-cita Raden Ajeng Kartini agar perempuan Indonesia bisa terus berkarya dan mandiri menjadi semangat Rustina tetap produktif di usia yang tak lagi muda. Ya, meski sudah berusia 81 tahun, perempuan yang akrab disapa Oma Rustina ini semangat bekerja di salah satu restoran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dengan ramah, Oma Rustina menyambut pengunjung restoran, memberikan senyum tulusnya kepada semua pelanggan. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Aduh. Oma semangat terus menginspirasi kita ya. Masya Allah ya. Kuat gilingnya. Kuat giling, nyuci piringnya. Saya kuat makannya. Iya. Baik, ini boleh gak sih guruku kita takjub sama seseorang sampai akhirnya kita tuh ya terinspirasi untuk mengerjakan apa yang beliau kerjakan. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kagum melihat nenek tadi terus beraktivitas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekaguman itu ada pada diri manusia dan kita boleh menirunya. Faqala ta'ala fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dari sisi Islam. Ulama sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana di usia senja beliau. Pernah satu anak murid beliau melihat di dalam kantongnya itu ada pulpen yang nongol. Ya, ada al-habar, ada kolam untuk menulis. Seorang murid menanyakan, "Ya Imam, engkau punya musnad lebih dari 26.000 hadis. Di dalam musnad 6 jilid tersebut. Kira-kira sebalaku muridnya Imam Syafi'i, apa kurangnya dirimu di usia senja? Bukankah engkau letih, engkau capek di usia senja?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Di usia senjanya beliau mengatakan, "Ma'al habar ilal qabar." Bersama pulpen saya akan ikut meninggal dunia. Pulpennya akan dibawa ikut meninggal dunia. Artinya produktivitas ulama semakin menua, malah semakin menajam. Semakin meningkat kualitasnya. Jangan kemudian semakin menua maka barangkali turun produktivitasnya. Barangkali ayat Allah Subhanahu wa taala benar. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Yang dipanjangkan umurnya dikurangi barangkali nikmatnya, dikurangi kekuatannya, dikurangi kekuatan tubuhnya. Betul, tapi tidak menjadikan kita untuk malas. Tetap produktivitas, tetap bekerja, berkarya, apapun yang kita lakukan. Dan Nabi Muhammad SAW paling sebel melihat umatnya kaslan. Sampai ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Alhamdulillah ibu-ibu di sini tidak malas. Alhamdulillah. Subuh-subuh udah datang ke Islam itu indah. Alhamdulillah. Juga pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan sampai kita malas. Malas itu temannya setan. Malas juga bagian dari kufur nikmat. Sudah dikasih tenaga, dikasih kesehatan, masih malas. Sungguh agama ini, negeri ini, bangsa ini mesti produktif. Kita lihat orang Jepang. Orang Jepang itu ikuti jalannya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad cara berjalan? Beliau bila berjalan seperti jalan di turunan ibu-ibu sekalian. Seperti jalan di, ibu-ibu kalau jalan di turunan gimana? Agak cepat ya, tapi juga ada yang malas juga waktu turunan, makanya didorong sama lakinya. Seperti itu. Jadi maksudnya jalannya agak cepat begitu. Nah tadi seperti Ustadz Maulana, jalannya cepat. Kenapa jalan cepat? Agar tidak terlihat malas. Ya, syaitan itu jalannya itu al-kasla, al-kusala. Mereka itu jalannya leor. Ada kucing disentil, ada iseng aja. Maka kita jangan sampai seperti itu. Itu baru tabiatnya. Karakter Islam tidak boleh seperti itu. Nah kemudian pertanyaan yang menarik selanjutnya. Bolehkah kita meniru? Oh meniru wajib. Meniru daripada orang-orang yang rajin wajib hukumnya. Tidak ada orang yang sukses kecuali mereka rajin. Dan dalam meniru, nah jangan sampai salah.
Karakter kita ini dikasih tahu oleh Rasulullah SAW dalam meniru orang jangan sampai salah. Tirulah kebaikannya, jangan tiru keburukannya. Ada orang rajin ibadah, tiru. Tapi ada orang rajin maksiat, jangan ditiru. Masa maksiat rajinnya ditiru, betul nggak? Jadi kalau ada orang rajin ke masjid, kita tiru. Ada orang rajin puasa, kita tiru. Ada orang rajin baca Quran, kita tiru. Tapi kalau ada orang rajin ngomongin orang, jangan ditiru. Ini adalah karakteristik di dalam Islam. Yang ketiga, setidaknya ketika kita dalam keadaan rajin, Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar bertakwa artinya berusaha sekuat tenaga, insya Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah hari masih kerja, hari masih napas. Gitu boleh kali guru ya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Oke, dan sekarang ini dia kesempatannya ya. Kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah hari ini masih ada kesempatan buat bertanya gitu ya. Siapa yang mau nanya? Cepetan sini emang ya. Sini dulu deh Ibu ya. Baik Ibu, ya Allah giginya dikawatin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani dari Jamaah Darul Ulum Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan dulu yuk. Silakan Umi. Bolehkah bertanya Ustadz? Boleh, sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Sama Ustadz Maulana. Sih. Oke, tuh Ustadz, bolehkah berharap kepada seseorang ketika seseorang itu takjub kepada orang tersebut? Aduh lagi nanya, sabar. Mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Izin. Iya. Hati-hati. Aduh. Hati-hati ketakjuban kita mengantarkan kita jadi pengemis. Wow, bagus banget tasnya. Kuenya minta dong. Ada modus ya berarti ya. Ada modus, ada niat lain. Jangan pernah berharap bergantung selain kepada Allah. Makanya disebut Allahu Samad. Allah tempat kita bergantung, berharap. Jangan berharap kepada manusia. Ketika kita tajuk kepada seseorang lalu memuji-mujinya dengan niat tujuan untuk mengemis, akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Ya Allah. Kenapa dalam surah Al-Ikhlas disebutkan Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu tidak beranak. Allah tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul. Yakullahu kufuwan ahad. Kalau ini namanya khalis, murni. Ikhlas. Tapi kalau manusia kan mohon maaf. Kita layani dia karena anaknya ini. Iya ada maunya. Betul tidak ada maunya. Wow, karena anaknya Pak ini. Betul tidak? Betul. Giliran anaknya Pak itu nggak diurusin. Karena Pak ini. Urusin. Anaknya Pak itu. Siapa itu Pak itu? Ya ketua RT. Ini ketua RW. Yang mana dilayani duluan? Anaknya Pak RW lah. Lebih tinggi. Takutnya seperti itu. Iya. Kita tidak melihat seperti itu. Berharap bergantung. Makanya ikhlas itu tidak berharap balasan. Iya ya, jadi nggak ada takjubnya karena modus-modus ya guru. Iya, makanya anak saya tidak sekolahkan di sekolah saya sendiri. Nanti ranking 1 terus. Bener ya, jadi gitu ya. Baik. Lebih baik dia sekolah di sekolah orang lain yang tidak mengenal kita siapa. Biar aja dia seperti orang lain. Keren. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, bener ya. Jangan sampai akhirnya kita gila hormat juga atau takjub yang terlalu berlebihan ya. Baik, kita lanjutin lagi yuk. Siapa yang mau nanya? Semangat tapi nanti, yang sini dulu. Umi ya? Oh Allah, Umi cantik banget Masya Allah. Oke, Umi berdiri dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Deketin lagi Umi itunya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ani dari Majelis Majelis mana? Taklim Darul Ulum, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Mau nanya ke Ustadz Aini. Ustazah Aini. Ibu Ani, nanyanya Ada ke Ustazah Aini. Oh, Pas. pas banget. Oke. Apakah penyakit Ain itu Pas juga pertanyaannya nih. peringatan seseorang Heeh. karena terlalu takjub kepada orang lain? Iya. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Takjub Ikutan. juga. Iya, lagi Terima kasih Bu Ustazah. Aku lihat cincinnya. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi Wih, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya itu bagian dari takjub juga guru ya. Iya. Baik Ustazah, jadi ini masalahnya penyakit ain. Ya kadang-kadang penyakit ain ini orang yang dilihat kayak tadi mungkin guruku ngelihat ya ada ini segala macam ada gelang. Tapi nggak mengucap gimana akhirnya jadi kena ain itu gimana sih guru ilmunya silahkan. Jadi ain itu maksudnya satu penyakit yang diakibatkan oleh kekaguman yang berlebihan. Perasaan yang terlalu berlebihan tapi diiringi dengan hasad, dengan dengki atau takjub yang terlalu berlebihan di luar kewajaran. Nah, kadang-kadang penyakitnya itu juga di luar kewajaran. Ada orang sakit tapi nggak bisa didiagnosa oleh ilmu kedokteran, ada ya. Ada tadi yang disebutkan sama Ustadz Maulana juga kendaraan kok ini kok cepet ya rusaknya. Udah dimasukin bengkel berkali-kali rusak lagi, kenapa ya? Ada juga anak kecil yang rewel terus Bu. Padahal udah dikasih ASI sama ibunya, udah ditimang-timang tapi rewel terus. Tuh ya. Gampang ada penyakitnya. Maka yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari ain atau yang perlu kita lakukan agar orang lain terhindar dari ain yang kita akibatkan, ini kita diajarkan doa-doanya. Doa yang pertama, kalau kita yang takut ain itu kena ke kita, apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Artinya apa? Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari keburukan orang-orang atau makhluk yang Engkau ciptakan. Tapi kalau misalnya Bu, Ibu misalnya dapat anak, Ibu dapat anak apa dapat cucu ya? Cucu ya. Nah kalau misalnya ada cucu baru lahir, ini kan banyak orang yang biasanya datang untuk melihat Bu ya, untuk jenguk begitu. Kadang-kadang ada orang yang jenguk itu melihatnya dengan wah, ada yang belum dapat anak terus dia itu hasad, dia dengki, apalagi mungkin cucu ini lahir dari orang tua yang sangat bagus yang banyak orang iri kepadanya. Nah gimana caranya biar ini cucu gak kena ain, kita juga kasih doa. U'idzuka, kalau anak laki-laki u'idzuka, kalau anaknya perempuan u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Artinya apa? Ya Allah, saya ini memohon perlindungan atas anak ini. Min kulli syaitanin wahamah, dari setiap syaitan, dari setiap binatang yang melata, wa min kulli ainin lamah, dari setiap mata yang jahat. Karena kita tidak bisa tahu Bu, orang yang jenguk ini niatnya baik semua atau enggak. Maka antisipasi kita adalah melindungi, memberikan perisai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita baca aja jadi nggak kena penyakit ain juga ya. Insya Allah. Dihafalin ya semuanya ya. Terima kasih Ustazah. Baik ini ada bagian lain lagi yang istilahnya kita harus takjub kepada orang-orang yang suka sedekah ya. Jadi pelajaran buat kita. Untuk itu ada infonya nih sedekahnya kemana ya? Ada informasi ini bagus banget nih buat kita semua, coba dicamkan ini. Kita senantiasa berbagi ya. Bisa? Bisa? Dan berbagi pas tepat banget kalau kita salurkan di CT Arsa Foundation, yang mana CT Arsa Foundation ini terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka dengan cara doa dan sedekah yang terbaik, dengan cara men-scan QRIS
CT Arsa Foundation di Iris, bawahnya. ya, di sebelah sini ya. Sini. Baik, udah disiapin handphonenya dari tadi. Oh, udah disiapin ya. Sekarang langsung di-scan aja. Ya scan atau dipoto dulu nanti Foto. scannya Boleh. bisa dikirim ke keluarga. Ya, 5, 4, 3, 2, Ya. 1. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.